Tapi ternyata apabila itu semua tidak dibangun di atas pondasi dan prinsip beriman kepada Allah yang maha kokoh, maka seketika apa yang tampak kuat dapat runtuh dan roboh seketika karena tidak dibangun di atas kekokohan yang sebenarnya. Acara ini dipersembahkan oleh Retali Mustajab Travel Cabang Medan. Umroh hemat, ibadah nikmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Summa salatu wassalam ala khairi man ba'athahu Allah rahmatan lil alamin. Sayyidil anbiya'i wal mursalin Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pemirsa, kembali kita berjumpa dalam program meneladani akhlak Allah dalam Asmaul Husna. Di episode yang ke-97 kali ini, kita akan membersamai nama Allah Al-Matin. Al-Matin artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang maha kokoh. Para pemirsa, tidak terbayangkan ada satu gedung pencakar langit yang bisa berdiri dengan tegak dan mampu bertahan untuk jangka waktu yang cukup lama, kecuali pasti bangunan pencakar langit itu dibangun di atas pondasi yang kokoh. Walaupun ada hujan, walaupun ada angin yang begitu keras menerjang, tapi bangunan tersebut dengan kekokohan pondasi dapat berdiri tegak. Begitu juga manusia. Sering sekali kita dalam kehidupan punya satu pemikiran, punya satu prinsip, tapi tidak semua orang kokoh untuk berpegang dan mempertahankan prinsipnya. Sering sekali berbagai faktor membuat manusia rela menggadaikan apa yang menjadi prinsipnya demi kepentingan-kepentingan sesaat. Kita meninggalkan kebenaran karena ada iming-iming harta benda yang ditawarkan. Kita meninggalkan keadilan karena ada kepentingan yang kita anggap lebih menggiurkan. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menamakan dirinya Al-Matin untuk menggambarkan kepada kita segala perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan perbuatan yang kokoh. Apa maknanya? Apapun yang dibuat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hikmah dan kebijaksanaan yang menyertai perbuatan tersebut, ilmu Allah yang melandasi perbuatan itu adalah ilmu yang kokoh, yang tidak akan mudah berubah dan berganti, berbeda dengan ilmu manusia. Ketika kita membahas nama Allah Al-Alim, nama Allah Al-Khabir, kita juga singgung bagaimana ilmu manusia itu mengalami yang namanya perkembangan. Bagaimana pengalaman manusia pun terus berkembang setahap demi setahap. Setiap kali manusia melakukan eksperimen, bertambah pengalaman baru yang tak diketahui sebelumnya. Ini menunjukkan bagaimana perbandingan antara apa yang dibuat manusia 50 tahun lalu dengan apa yang dibuat 5 tahun kemudian. Pasti terdapat perbedaan pada kekokohan apa yang menjadi perbuatan dan pemikiran. Tapi tidak dengan Allah. Ilmu Allah adalah kokoh. Pengetahuan Allah adalah kokoh. Karenanya setiap perbuatan Allah adalah kokoh. Tidak mungkin perbuatan Allah itu bisa dengan mudah untuk disalahkan dengan penemuan-penemuan baru sesuai dengan level perkembangan yang ada. Karenanya, apabila manusia menginginkan untuk jadi pribadi yang kokoh,
dalam prinsipnya, dalam apa yang menjadi visi dan misi dalam kehidupannya, maka hendaklah manusia berpegang kepada Allah Al-Matin, Allah yang Maha Kokoh. Bagaimana di dalam surah Al-Ankabut Allah Subhanahu wa taala mengabadikan satu perumpamaan. Bagaimana manusia yang mencari perlindungan kepada selain Allah sama halnya seperti seekor laba-laba yang menjadikan rumahnya sebagai benteng tempat dia bertahan. Bagaimana kita lihat rumah laba-laba? Di situ rumah laba-laba tidak mencerminkan sama sekali apa yang diharapkan seseorang dari rumah yang dapat melindunginya. Rumah laba-laba tidak mengamankan laba-laba dari terpaan hujan, dari teriknya panas matahari. Bahkan yang lebih parah, bagaimana rumah laba-laba tersebut begitu terkena benda asing yang melewatinya dapat dengan mudah roboh, menggambarkan bagaimana rumah itu bukanlah rumah yang kokoh. Sama gambarannya dengan manusia yang walaupun tampak kuat dengan peralatan militernya, dengan senjata yang begitu canggihnya, dengan kekuatan finansial dan fiskalnya, tapi ternyata apabila itu semua tidak dibangun di atas pondasi dan prinsip beriman kepada Allah yang Maha Kokoh, maka seketika apa yang tampak kuat dapat runtuh dan roboh seketika karena tidak dibangun di atas kekokohan yang sebenarnya. Untuk itulah bagaimana nama Al-Matin ini menggambarkan kepada kita. Setiap keputusan yang kokoh adalah keputusan yang ketika kita ambil, kita libatkan Allah dalam pengambilan keputusan itu. Sering sekali manusia kalau cuman mengandalkan akal pikiran sehatnya, tak jarang di momen-momen tertentu akal justru dapat menyesatkan manusia lewat pemikirannya. Kita menganggap apa yang kita buat itu sudah yang terbaik. Namun justru sebaliknya, apa yang dibuat manusia ternyata mencerminkan bagaimana salah perhitungan yang sering sekali terjadi pada manusia akhirnya membuat apa yang telah kita rintis dari awal, kita harapkan menjadi sebuah proyek yang kokoh, hakikatnya dapat berhenti dan hancur begitu saja ketika tidak bangun lewat pondasi yang kokoh. Untuk itulah nama Al-Matin melahirkan konsekuensi kedua dalam kehidupan kita. Apa itu? Selain kita disuruh untuk bersandar kepada Allah, maka Al-Matin juga menggambarkan kepada kita sekuat apapun kebatilan yang ada di alam semesta ini, hakikatnya dia adalah laksana rumah laba-laba yang begitu mudah untuk dihancurkan. Kita melihat serapi apapun sebuah kebohongan disembunyikan, tetap bau busuknya akan tercium oleh siapapun juga. Serapi apapun seorang membuat kecurangan, tentunya kecurangan itu juga tidak akan mampu ditutupi untuk waktu yang selama-lamanya. Menggambarkan kepada kita Allah yang Maha Kokoh hanya ketika keputusan yang kita libatkan Allah di dalamnya, pastilah itu menjadi sebuah keputusan yang kokoh. Bayangkan kehidupan rumah tangga dengan segala dinamika dan problematika yang kita temukan di dalamnya. Rumah tangga yang kokoh adalah rumah tangga yang mana kedua pasangan suami dan istri sama-sama menjuju Allah Al-Matin, Allah yang Maha Kokoh, untuk memperkokoh pondasi bahtera rumah tangga tersebut. Tapi seketika salah satu pasangan menyimpang dari jalan Allah, keluar dari trek dan rel yang seharusnya kita tapaki untuk sampai kepada Allah, disitulah awal mula kegoncangan dan hilangnya kekokohan dalam sebuah organisasi terkecil, organisasi rumah tangga. Dalam kehidupan berbangsa bernegara juga begitu. Allah Al-Matin, Allah yang Maha Kokoh, akan mengokohkan posisi pemimpin yang selalu menjunjung tinggi ajaran-ajaran Allah dalam setiap kebijakan dan keputusan yang dibuatnya. Sebaliknya, pemimpin yang menyingkirkan peran agama,
merasa bahwasanya isu-isu ketuhanan bukanlah isu yang penting. Tidak jarang, walaupun pemimpin tersebut nampak begitu kokoh di depan media massa, namun hakikatnya dia begitu rapuh di hadapan rakyatnya dan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itulah nama Al-Matin adalah nama yang perlu untuk selalu kita ingat dalam rangka mengokohkan setiap langkah kita, dalam rangka mengokohkan setiap keputusan kita, dalam rangka melakukan berbagai aktivitas dan perbuatan kita untuk menghasilkan buah perbuatan yang kokoh dan begitu kuat membawa pada kebaikan. Demikianlah Al-Matin, nama Allah. Allah Maha Kokoh. Mudah-mudahan kita pun memiliki iman yang kokoh, memiliki ilmu yang kokoh, dan yang terpenting keistiqomahan yang kokoh untuk terus menghantarkan kita kepada jalan yang lurus lagi benar. Jangan lupa like dan subscribe. Wabillahil hidayatu wat taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini dipersembahkan oleh Retali Mustajab Travel Cabang Medan. Umroh hemat, ibadah nikmat.